Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini kita harus tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan. Amin. Kita membuka ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau berkati seluruh jemaat, Kau berkati kami semua Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya sampai kepada pemberitaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Karena betapa ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Itu yang membuat kami kagum. Itu yang membuat kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenuh diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dalam hati-Mu. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenuh
Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layaki semua, kau layaki semua, kau layaki semua.
Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Tak pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak pernah terlambat setiap pertolongan dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Kami yang mendengarkan firman-Mu juga Tuhan, Kau berkati firman menjadi pedoman dalam hidup kami, kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Biarlah pagi hari ini dalam ibadah kita bersama pada minggu ini tetap dalam keadaan hati yang penuh dengan sukacita. Puji Tuhan, saya percaya bahwa ibadah kita kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan punya banyak berkat, punya banyak dampak ya. Ya, firman Tuhan katakan latihan badani sedikit saja gunanya, tetapi ibadah berguna. Ya, baik untuk hidup kita hari ini maupun untuk hidup kita yang akan datang. Tentu ini menjadi kerinduan kita bahwa setiap ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang memberkati kita semua. Amin.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap sukacita, tetap bersemangat ya. Hari-hari ini meskipun banyak sekali tantangan dan persoalan yang tidak mudah, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian kemampuan untuk bisa melewati setiap persoalan dan tantangan yang ada, dan kita tampil menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya ibadah hari ini sungguh-sungguh Tuhan, Engkau memberkati kami. Ibadah hari ini sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami juga boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami belajar dari firman Tuhan. Tolong Tuhan, berikan kepada kami pengurapan, berikan kepada kami pikiran yang terbuka. Kiranya pikiran Kristus boleh terus menguasai pikiran kami, hati Kristus juga boleh menguasai hati kami. Sehingga apa yang menjadi kehendak Bapa kami boleh mengerti dan kami boleh dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapa, berfirmanlah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini saya ingin kita sama-sama akan belajar tentang iman. Penting sekali. Bukankah kita disebut sebagai orang-orang yang beriman? Ya, orang-orang percaya. Ya, Bapak Abraham disebut sebagai bapak orang beriman dan kita adalah anak-anaknya. Ya, kita adalah keturunan Abraham. Kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Alangkah baiknya kita hari ini akan belajar apa itu iman dan bagaimana kita hidup di dalam iman. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani, ya, pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Tentu ini ayat sudah sangat familiar untuk kita semua. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan sekali lagi, yang dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kalau kita lihat ya, kemudian ayat 2 dan seterusnya di situ Alkitab menjelaskan tentang tokoh-tokoh iman, saksi-saksi iman, mereka orang-orang yang hidup dengan iman. Baik, hari ini saudara, kita akan berbicara hal yang sangat dasar, ya, hal yang sangat basic bagi kita yang disebut orang beriman, orang percaya. Namanya saja orang percaya. Kita menyandang label orang yang punya iman, orang yang percaya. Lalu apakah kita mengerti dengan label orang beriman, orang percaya? Hari ini kita akan renungkan bersama dan kita akan belajar bersama. Kalau kita baca tadi dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dijelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan di sini. Iman adalah dasar. Iman adalah fondasi. Nah, artinya iman itu menjadi satu-satunya alasan di mana kita membuat setiap keputusan di dalam hidup kita. Namanya saja fondasi, tentu harus diletakkan di depan. Orang kalau membangun sebuah rumah, tentu akan buat fondasinya terlebih dahulu di depan. Baru setelah itu di atas fondasi itu dibangunlah tembok. Lalu ada pintu, ada jendela. Tidak mungkin kita akan pasang pintu, pasang jendela, sementara fondasi belum ada.
Kalau kita buat tembok tanpa fondasi, tembok itu pasti akan runtuh dan hancur. Jadi fondasi, dasar itu adalah sesuatu yang harus diletakkan di depan. Jadi iman itu selalu harus diletakkan di depan. Bicara iman itu bukan bicara sesuatu yang akan datang. Tetapi iman itu bicara hari ini, sekarang. Iman berbicara hari ini. Ya kalau kita, saudara nanti silakan coba baca di dalam bahasa Inggris, itu memakai kata present, artinya sekarang. Iman itu sekarang. Jadi iman adalah fondasi, dasar dari segala keputusan yang akan kita ambil berhubungan dengan harapan untuk sesuatu yang akan datang yang kita inginkan. Nah, harapan adalah yang sesuatu yang kita sedang nantikan di masa yang akan datang. Tetapi iman itu bicara kapan? Hari ini, sekarang. Jadi kalau saudara ingin terjadi sesuatu besok, terjadi sesuatu nanti, terjadi sesuatu yang akan datang, engkau mengharapkan sesuatu yang baik, engkau mengharapkan sesuatu yang luar biasa dia akan datang, jangan tunggu besok saya beriman. Tapi sekarang saya beriman, sekarang saya percaya, maka iman dan percaya kita ini menjadi fondasi, kita akan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan yang sekarang belum kita lihat, yang sekarang belum nampak, tetapi itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena imanlah yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu penting, saudara. Ya, iman itu basic, iman itu fondasi. Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa iman, Alkitab katakan tidak berkenan kepada Allah. Jadi senantiasa ketika Allah melihat apapun keputusan saudara, apapun tindakan saudara, apapun yang engkau pikirkan, yang menjadi pertimbangan Allah adalah apakah keputusan kita, pikiran kita, tindakan kita dilandaskan, didasari oleh iman. Jadi Tuhan amat sangat tertarik ketika apa yang saudara lakukan, doamu dilakukan dengan iman, pujianmu dilakukan dengan iman, engkau bekerja, engkau lakukan dengan iman. Semua keluarga, membangun keluarga, ingin keluarga bahagia, lakukan dengan iman. Engkau ingin sehat, engkau ingin sembuh, maka engkau harus mengharapkan dengan iman. Engkau ingin diberkati, baik berkat secara jasmani maupun rohani, engkau harus mengharapkannya dan melandasinya dengan iman. Engkau ingin diberkati secara keuangan, maka apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat harus dilandasi iman. Sebab itu yang membuat Allah tertarik untuk campur tangan dalam kehidupan saudara. Ingat, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman, maka Allah berkenan, maka Allah sangat antusias, maka Allah sangat berkesan, dan saya percaya maka Allah akan segera bekerja melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Iman, dasar sekarang yang harus kita miliki untuk sesuatu harapan yang akan datang. Kalau engkau punya harapan, punya usaha, maju. Kalau engkau punya harapan mungkin, ingin punya keluarga yang baik, ingin punya kendaraan yang baik, apapun itu yang kau harapkan, dan engkau landasi semuanya dengan iman, saya percaya, engkau akan melihat perbuatan-perbuatan besar Allah akan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara, lalu bagaimana kita bisa beriman? Iman itu datangnya dari mana?
Bagaimana mulainya iman itu? Kalau kita ingin berkata, kalau iman sekarang lalu saya harus ngapain nih? Bagaimana saya bisa punya iman? Nah, Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan ini. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman muncul bukan karena saudara pandai, saudara cerdas, saudara mungkin hafal banyak ayat di Alkitab. Tapi iman akan muncul ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. Mendengar di sini bukan sekedar masuk telinga, tetapi sungguh-sungguh engkau memahaminya dan menerima firman Kristus. Jadi satu-satunya sumber iman adalah firman Kristus, firman Allah, tidak ada yang lain. Sumber iman adalah ini. Sumber iman bukan perkataan manusia. Sumber iman itu bukan sesuatu yang terjadi kebetulan, tidak. Sumber iman itu bukan pada manusia atau kondisi keadaan, bukan. Tapi sumber iman adalah firman. Tuhan akan tertarik ketika iman itu muncul karena firman. Jadi sumber iman adalah firman Kristus dan tidak ada yang lain. Nah, karena sumber iman itu firman Kristus, maka bagaimana kita harus bertindak dengan iman? Ya kan? Ketika kita sudah mendengar firman dan kita percaya, kita mendengar firman dan kita yakin dan kita terima dalam hati. Lalu persoalannya bagaimana dong sekarang saya bertindak dengan iman atau bertindak dalam iman? Jika kita ingin bertindak dengan iman, maka kita perlu tahu firman. Bagaimana firman Tuhan menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu kita semua. Jadi kita harus ngerti pergumulan kita apa, lalu firman Tuhan bicara apa, lalu setelah itu kita bertindak berdasarkan keyakinan setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang pergumulan kita. Sekali lagi saya ingin katakan, bagaimana kita bisa bertindak dengan iman, yaitu ketika mungkin saudara memiliki pergumulan tertentu dalam hidup saudara, ya mungkin tentang kesehatan, mungkin tentang keluarga, mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang ekonomi, mungkin tentang pelayanan. Engkau perlu tahu firman Tuhan bicara apa untuk pergumulan saudara. Kemudian ketika engkau ngerti firman Tuhan bicara apa, firman Tuhan mengajarkan kita tentang apa, tentang bagaimana pergumulan kita, kemudian kita melakukan bertindak berdasarkan apa yang kita yakini setelah kita membaca, mengerti dan merenungkan firman Tuhan. Jadi kita perlu tahu dasar kebenarannya. Kemudian baru kita bertindak. Contoh saudara ya. Ketika pergumulan kita tentang kesehatan. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini ada yang sedang sakit. Sakit kepala, sakit migrain. Sakit bahkan mungkin sakit COVID ya, yang hari-hari ini sedang terjadi pandemi luar biasa di mana-mana. Mungkin juga sakit-sakit yang lain.
Bahkan juga mungkin kalau ada Bapak Ibu Saudara atau muda remaja yang sedang mengalami sakit hati. Ya, itu sakit hati itu lebih sakit daripada sakit yang lain. Ya, ada banyak orang bunuh diri gara-gara sakit hati. Bahaya saudara. Sakit hati bisa membawa kepada kematian. Jadi jangan sepelekan. Nah, ketika kita mungkin punya pergumulan sakit, lalu kita rindu ngalami kesembuhan, ada baiknya mari kita baca firman, lalu kita cari tahu apa sih kehendak Tuhan tentang kesehatan saya. Saudara bisa baca banyak ayat di Alkitab yang bicara tentang kesehatan. Contoh, Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Ya, Mazmur pasal yang ke-107 ayat 19 sampai dan ayat 20 dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dikatakan di sini, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan, ya, dalam kesesakan karena apa? Kesesakan karena sakit, karena kecemasan. Kemudian dikatakan, kemudian firman itu disampaikan, ya, firman-Nya disampaikan, oleh karena firman-Nya disampaikan, kemudian firman itu yang menyembuhkan dan meluputkan mereka dari kematian. Nah, belajar dari ayat ini, maka tindakan iman apa yang kita perlu kerjakan ketika mungkin saudara sakit? Apa saudara kira-kira? Ya, berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan saudara. Artinya apa? Berseru-seru itu artinya berdoa, meminta kepada Tuhan. Mungkin selama ini engkau belum minta, Tuhan sembuhkan aku. Engkau baru merasakan, Tuhan aku sakit. Engkau baru mengeluh, aku sakit, aku gak tahan, aku gak mampu. Tapi hari ini Tuhan ingin mengajar saudara, ayo minta kepada Tuhan. Minta, maka kepadamu akan diberi. Ketuk pintu, pintu akan dibukakan bagi saudara. Jadi hari ini, cari firman. Firman bicara tentang apa dengan mungkin pergumulan kesehatan saudara. Salah satunya, kalau engkau sakit, firman mengajarkan kita, ayo berdoa. Karena doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Ada lagi ayat yang lain. Kalau saudara baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, Dia Yesus telah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah mati karena dosa ini, kita itu hidup karena kebenaran, dan kita mengalami kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Artinya apa? Firman Tuhan berkata, jika engkau sakit, jika engkau hari ini sedang bergumul tentang kesehatan, hal yang perlu engkau lakukan adalah apa? Ya, minta pengampunan dari Tuhan. Berkata, Tuhan ampuni segala dosa. Mungkin sakit penyakit kita alami karena kita berbuat dosa. Selesaikan di hadapan Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Setelah itu minta dan terimalah kesembuhan dari Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Hari ini saudara, hari ini kalau Tuhan ingatkan ada dosa, pelanggaran yang kau buat sehubungan dengan sakit saudara, minta ampun di hadapan Tuhan. Tidak ada kata terlambat.
Tidak ada kata terlambat. Tuhan ingin hari ini menyembuhkan saudara. Amin. Ya, darahnya sudah tercurah untuk saudara. Dia mati di kayu salib supaya segala dosa saudara, akibat dosa juga atas hidup saudara ditanggungnya di kayu salib. Sehingga bukan lagi kita yang menderita. Semua sudah ditanggung di kayu salib. Asal saudara mau hari ini selesaikan. Dan berkata, Tuhan ampuni segala dosaku. Aku percaya Engkau sudah mati untuk aku. Dan oleh bilurnya aku sembuh. Amin. Selesaikan. Jadi kalau engkau sakit, tindakan imannya bagaimana? Tindakan imannya adalah selesaikan dosa. Jangan hidup dalam dosa. Ya, Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Orang kalau ingin sembuh, salah satunya Tuhan berkata, tindakan iman yang harus dilakukan adalah apa? Belajar mengampuni. Ketika engkau mau mengampuni, maka Bapamu di surga mengampuni. Kalau Bapa mengampuni, dikatakan di sini, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, maka Dia itu yang akan menyembuhkan segala penyakitmu. Belajar ngampuni. Ngampuni siapa? Ngampuni suami, ngampuni istri, ngampuni anak-anak, ngampuni mertua, ya menantu-menantu kadang-kala ya salah paham dengan mertua, mertua dengan menantu. Ayo saling mengampuni. Kadang-kala kata-kata kita mungkin tajam, melukai. Ayo saling mengampuni. Karena apa? Hati yang mengampuni itu adalah tempat yang baik di mana iman itu akan tumbuh dalam hati saudara. Karena dalam manusia batin inilah iman sebetulnya berada. Jangan izinkan manusia batin saudara dikotori. Ya, biarkan manusia batin saudara bersih. Caranya bagaimana? Belajar ngampuni. Karena pengampunan itu punya dampak yang luar biasa. Engkau akan menjadi manusia yang bebas. Engkau akan mengalami kesehatan, kata firman Tuhan. Hari ini tindakan iman apa kalau engkau ingin sehat? Ngampuni. Dan ada banyak lagi. Amsal 17 ayat 20 dari dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringan tulang. Mungkin saudara kurang bersuka cita. Ayo hari ini belajar bersuka cita. Amin. Ya, ayo jangan merengut, senyum. Coba yang mungkin duduk dengan yang lain, lihat kiri kanan. Katakan, ayo senyum. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayo gembira, ayo sukacita. Jangan karena ini sedang PPKM, ini daganganku lagi enggak lagi seret. Lalu sudah kehilangan sukacita. Jangan, tetap ayo belajar bersukacita karena sukacita itu obat untuk kesehatan saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayo, ini tindakan iman. Mungkin kau sakit tapi engkau belajar, terima kasih Tuhan aku bersukacita. Sambil engkau memuji Tuhan, engkau bangun terus hatimu bersukacita. Ketika hatimu bersukacita, Alkitab berkata obat yang manjur sedang engkau minum. 3 kali bersukacita seperti orang 3 kali minum obat. Pagi, siang, sore. Pagi bangun tidur sukacita. Siang hari, mungkin di tengah terik matahari tetap bersukacita. Mau tidur bersukacita, maka hidupmu akan penuh dengan hidup yang diberkati dan kau akan jadi orang yang sehat. Tindakan iman. Jadi tindakan iman ketika kita sakit itu apa? Tadi doa, mengampuni, ya. Lalu juga apa? Hatinya bersukacita. Itu tindakan iman, karena itu firman Tuhan katakan dan kita lakukan maka kita akan mengalaminya. Makanya perlu apa? Saudara belajar firman Tuhan. Penting. Karena inilah buku kehidupan yang akan memberikan kepada saudara banyak kunci untuk mengalami anugerah dalam hidup kita. Yang berikutnya contoh. Mungkin engkau sedang bergumul tentang keluarga, engkau ingin keluargaku bahagia Tuhan.
Bagaimana kok hari ini, oh suasana keluarga kok seperti neraka. Pulang kerja bukan rasanya senang, tapi pulang kerja rasanya senep. Lihat wajah suami, lihat wajah istri, lihat wajah isi rumah, rasanya aduh, semua gendruwo, semua menakutkan. Kalau engkau sedang bergumul tentang keluarga, ayo cari firman Tuhan. Firman Tuhan bicara apa tentang keluarga? Ya, kalau sudah baca di Yosua 24 ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini perkataan dari seorang Yosua di akhir pelayanannya. Dia orang yang sukses, diberkati Tuhan luar biasa. Tidak pernah ditulis keluarga Yosua mengalami skandal. Kenapa? Karena Yosua berkeputusan. Meskipun yang lain mungkin tidak mau beribadah. Dia berkata, tetapi aku, seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tidak peduli ada COVID, tidak peduli PPKM, tidak peduli mungkin harus online, tapi kami harus tetap beribadah. Itu sebuah komitmen untuk apa? Menjaga keluarga, ngalami berkat dan anugerah Tuhan. Kalau kita saja tidak bisa membawa keluarga untuk beribadah, bagaimana kita bisa membawa keluarga kita ngalami keharmonisan, berkat dalam rumah tangga? Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Efesus 6 ayat 4 dikatakan demikian, saudara. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin keluarga kita bahagia, hei bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didik mereka, ajari mereka nasihat firman Tuhan. Engkau sebagai kepala rumah tangga, engkau bukan saja lalu karena engkau kepala rumah tangga, engkau dengan kejam, engkau dengan egois, engkau pimpin keluarga, semua harus tunduk, semua harus ikuti aturanmu. Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan kalau keluarga kita ingin bahagia, maka kita harus menjadi bapak yang membapai anak-anak kita, yang mendidik mereka dalam ajaran firman Tuhan. Perlu didik anak-anak kita, beri contoh. Kalau kita ingin anak-anak kita tidak merokok, jangan merokok. Kalau kita ingin anak-anak kita tidak mungkin berandalan, ya jangan berlaku seperti berandalan. Tapi kalau ingin anak kita melakukan apa yang kita lakukan, ya lakukan dahulu, saudara, apa yang baik. Beri contoh, berjalan di depan. Maka mereka akan melihat dan mengikuti apa yang sudah lakukan. Kemudian Alkitab yang lain berkata, Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau kita ingin mengalami keluarga yang berbahagia, itu jadi pergumulan kita. Lalu kita dengar ayat ini, kita baca ayat ini. Ayat ini memberikan kepada kita petunjuk supaya keluarga kita bahagia adalah, maka bapak-bapak jangan pernah bangkitkan amarah dalam hati anak-anak, tapi didik. Jangan hanya marah-marah, tapi kita perlu mendidik, mengajar anak-anak kita tentang firman. Jadi orang tua harus hidup dulu dalam firman, maka akan diikuti oleh anak-anak. Orang tua bertindak dengan iman, dengan firman, maka anak-anak akan mengikuti. Lakukan ajaran firman, maka keluargamu akan bahagia, dijamin. Amin, saudara. Ini tindakan iman. Kalau engkau ingin keluargamu bahagia,
Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka perbuatlah juga demikian. Apa tindakan iman yang harus kita lakukan kalau keluarga kita ingin bahagia? Yaitu apa? Sabar menerima satu dengan yang lain dan saling mengampuni. Kita ini diciptakan tidak ada yang sama suami istri. Meskipun orang berkata kalau orang sudah menikah biasanya lama-lama wajahnya akan sama. Tapi tetap kita manusia yang berbeda. Latar belakang kita berbeda. Mungkin pendidikan kita berbeda. Nilai-nilai yang kita bawa berbeda. Ya, kesukaan kita, hobi kita beda, saudara. Jadi tentu tidak ada yang sama. Oleh karena itu kadang-kala perbedaan kalau tidak bisa di-manage, diatur dengan baik, justru akan menjadi sumber konflik. Yang satu suka merah, satu suka hijau, satu suka dingin, satu suka panas, satu suka ngirit, satunya suka ngorot begitu ya. Satu suka jalan-jalan, satunya senang di rumah. Oh, susah, saudara. Saya kenal dengan orang, ya, istrinya senang jalan-jalan tapi suaminya di rumah. Lama-lama istrinya stres, saudara. Akhirnya apa? Kadang-kala ya wes lah, aku tak lungo dewe. Untungnya ini orang takut akan Tuhan, gak terjadi apa-apa. Coba kalau orang tidak takut akan Tuhan, bahaya itu, saudara. Kita diciptakan tidak ada yang sama. Oleh karena itu, bagaimana bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Tindakan imannya adalah kita harus belajar sabar, menerima satu dan yang lain. Keberbedaan itu kita terima dan juga saling mengampuni. Bukan hanya berbeda tapi sini kita simpen benci, di sini kita simpen marah. Enggak. Bisa menerima tapi juga mengampuni. Oh ya sudah, memang dia sukanya itu. Ya, antara satu dan yang lain, suami dengan istri, ya, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua. Kadang-kala ada perkataan-perkataan yang tajam. Ayo belajar saling terima, saling mengampuni, maka keluarga kita akan bahagia. Ciptakan dalam keluarga, paling enggak dimulai dari apa? Yuk ciptakan kadang-kala bertemu bersama. Kadang-kala meja makan menjadi tempat kita bisa bertemu bersama, ya. Orang di meja makan banyak sekali, saudara. Ya, kejadian-kejadian di dunia ini diselesaikan di mana? Di meja makan. Ketika orang kumpul makan bersama itu akan lebih rileks, bicara lebih enak, saudara. Ya, coba ciptakan, saudara. Bisa kumpul bersama, bicara bersama, maka saya percaya disitulah kita bisa menerima satu dengan yang lain, maka kita akan mengalami keluarga yang bahagia. Lalu contoh yang lain, kalau saudara sedang bergumul dalam hal keuangan, Pak, saya ngalami ini keuangannya berat, bagaimana ya Pak ya? Ya kita tanya saja firman Tuhan, hei Tuhan bicara apa, ajari aku apa supaya keuanganku bisa baik. Saya akan berikan contoh beberapa saja, saudara. 2 Korintus 9 ayat 7. Ya, 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Belajar, saudara, dalam pengelolaan keuangan kita harus memberikan porsi terlebih dahulu. Dalam pengaturan keuangan kita adalah apa? Memberi untuk Tuhan. Dahulukan itu. Ya. Alkitab mengajar kepada kita, ya, dikatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Allah jadikan prioritas utama dalam keuanganmu. Maka saya percaya engkau akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Engkau sedang berkata, Tuhan, engkaulah yang menjadi Tuhan dalam keuanganku. Nah, kalau dia yang jadi Tuhan dalam keuanganmu, dia punya segalanya. Dan dia bisa buat banyak hal untuk memulihkan ekonomi saudara.
Mungkin kau berkata, Pak, ini uangnya sedikit. Gaji saja pas-pasan, bagaimana saya bisa hidup, untuk makan saja kurang. Saudara ingat janda Sarfat? Dia punya tepung sedikit, minyak sedikit, sama. Kalau dia berkata untuk makan saja ini gak cukup, pasti sebentar saya mati. Tapi ketika itu Elia minta buatkan roti. Ketika janda Sarfat itu melakukan apa yang difirmankan Tuhan, maka Alkitab berkata Tuhan memelihara janda itu sampai melewati masa kekeringan. Saudara ingin lihat mujizat dalam keuangan saudara? Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Inilah tindakan iman. Tindakan imannya apa? Belajar memprioritaskan Tuhan dalam hal keuangan kita. Hal yang lain saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, Alkitab mengajarkan kita supaya kita tidak menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5a. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan cinta uang adalah akar segala kejahatan. Artinya prioritas kita bukanlah uang, saudara. Jangan melakukan segala sesuatu hanya karena berdasarkan uang. Jangan biarkan hidupmu diperbudak oleh uang. Jangan keputusanmu semata-mata karena uang. Tapi mari lakukan tindakan keputusan kita, Tuhan dinomor satukan. Ya, jangan jadi orang yang cinta uang. Uang itu jangan jadikan Tuhan atas hidup saudara, tapi saudaralah Tuhan atas uang itu, maka engkau bisa memerintah berkat keuangan datang atas kehidupan saudara. Karena engkau Tuhan. Bukan uang itu jadi Tuhan saudara, berarti saudara hambanya. Jadi perlu belajar. Ayo atur, manage dengan baik. Segala sesuatu utamakan Tuhan, bekerja utamakan Tuhan. Kalau saudara mungkin diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam pekerjaan. Oh, pekerjaannya baik tapi engkau harus meninggalkan Tuhan, apa yang harus engkau lakukan? Apakah ya sudah, yang penting aku bisa bekerja menghasilkan uang, urusan Tuhan nanti. Jadi hidup bertindak dengan iman adalah bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan, maka engkau akan melihat campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Itulah tindakan iman. Mari hari ini saudara, ya siapkan hidup saudara. Saya percaya Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan ingin engkau sebagai orang percaya, orang beriman, engkau melakukan tindakan-tindakan iman. Dan ketika engkau melakukan segala sesuatu, bertindak berdasarkan firman, itulah tindakan iman. Maka Allah di surga akan memberikan perkenanannya untuk saudara dan saya. Amin. Ayo hari ini semakin gali firman Tuhan, lakukan, itulah tindakan iman. Tindakan iman itu bukan sekedar bayang-bayang, oh yang penting baik, belum tentu yang baik itu yang Tuhan inginkan. Tapi kalau engkau tahu firman dan lakukan, itulah tindakan iman. Sebagai orang percaya, orang beriman, engkau harus melakukan semua tindakan berdasarkan firman. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengar boleh mengubah hidup kita, boleh memberikan kepada kita wawasan yang baru, sehingga sungguh-sungguh hidup saudara dan saya boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan boleh mengalami anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Renungkan setiap firman Tuhan. Karena saya percaya firman itu petunjuk bagi kita semua. Apapun pergumulanmu, semua pasti ada jalan keluarnya di dalam firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, katakan bersama-sama. Firman-Mu berkata, besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu
Di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi katakan firman. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan senantiasa ingat firman-Nya dalam setiap pergumulan saudara. Seperti pujian ini, ketika firman Tuhan berkata, aku besertamu, maka kita akan dikuatkan roh dan jiwa kita. Kita akan mengalami tangan Tuhan, itu akan hadir dalam kehidupan kita semua saudara. Bahkan dalam pujian ini berkata, kita akan terbang seperti Raja Wali naik ketika ada badai hidup. Karena apa? Firman-Nya itu sudah memberikan kepada kita petunjuk dan kita mau melakukannya. Hari ini saudara, mari kita izinkan setiap firman, setiap hari kita renungkan. Setiap firman yang kita terima kita renungkan, dan bukan hanya kita renungkan tapi kita melakukannya. Maka saya percaya perkenanan Tuhan akan datang dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun pergumulan, kalau kau bergumul tentang keluarga, tentang kesehatan, tentang keuangan, lakukan firman. Dan saya percaya kemuliaan akan bersegera hadir dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, hari ini kami berdoa untuk setiap kami semua yang bergumul dalam setiap pergumulan kami, bergumul dalam kesehatan. Tuhan berikan kesembuhan saat ini. Oh Tuhan berikan kesehatan hari ini. Mereka yang hari ini sedang mengalami Tuhan, oh tekanan-tekanan yang luar biasa dalam ekonomi, Tuhan berikan kelegaan. Engkau campur tangan dan Engkau buka jalan Tuhan. Mereka yang hari ini bergumul untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, untuk istri, Tuhan campur tangan. Mari firman-Mu mencipta dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dalam setiap pergumulan itu kami akan melihat, oh Tuhan, karya Tuhan yang dahsyat terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Mari saudara, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan naikkan syukur kepada Tuhan. Segala
kasih Bapa, terima kasih meteraikan dalam hati kami. Mari kekasih Tuhan, sebelum kita akhiri, terimalah berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus akan menyertai dan mengurapi engkau dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali, di dalam nama Yesus yang diberkati diurapi Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.